Halo everyone. Selamat datang di Z-Talks, tempat kita menjelajahi isu-isu terkini yang memengaruhi generasi kita. Ya, sebelum mulai, maka ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Tajuddin. Nama saya Nuraini Arjania. Hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antara generasi Z dengan AI dan apa saja sih dampak dari penggunaan AI tersebut. Tujuan kita membahas materi ini itu untuk menyelidiki secara menyeluruh dampak etis dari beberapa penerapannya. Selain itu, podcast ini memberikan pendekatan yang teliti dan baik terhadap interaksi yang berkembang yang didukung oleh peluas AI, menguji peluang penyimpang AI yang fenomenal sambil memperingatkan terhadap kemungkinan dampaknya. Nah, betul sekali. Sebelum kita mulai materi apa itu AI, kita harus tahu dulu nih apa itu AI dan dari generasi kita. Nah, sebelumnya, menurut kamu nih Nur, definisi dari AI itu apa sih? AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI merujuk pada sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, itu kan menurut aku nih. Nah, menurut kamu gimana, Hanif? Nah, menurut saya yang saya ketahui di website Indonesia itu banyaknya perannya generasi Z ini yang memiliki banyak pada sistem aplikasi-aplikasi dari AI-nya. Nah, menurut saya itu. Nah, terus juga untuk banyak aplikasi-aplikasinya itu seperti Grab, Google, itu tuh aplikasi-aplikasi dari AI. Nah, sebelumnya kita akan berdua akan membahaskan dampak dan positifnya generasi kita AI. Nah, yang dampak positifnya adalah AI dapat meningkatkan efisiensi dalam belajar dari bekerja serta memberikan akses informasi yang lebih cepat. Dengan AI juga berkomunikasi dengan jarak yang jauh sekali. Pemanfaatnya banyak. Kecerdasan buatan AI dalam proses pembelajaran memberikan keunggulan bagi generasi Z. Untuk mendukungnya banyak sekali. Penerimaan umpannya juga banyak yang lebih cepat. Tempatnya juga tertentu. Berbagai contoh penerapan AI mendukung pendidikan yaitu asisten virtual, deteksi plagiarisme, pembelajaran bahasa asing. Nah, itu dampak positifnya. Tapi kan karena AI itu memudahkan remaja sekarang dalam segala hal, nah membuat remaja sekarang itu ketergantungan pada AI, dan itu bisa menyebabkan penurunan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, mengurangi motivasi belajar dalam berpikir kritis dan etika akademik. Selain memiliki dampak positif, terdapat dampak negatif dari penggunaan AI. Beberapa contoh dari dampak tersebut adalah ketergantungan yang berlebih pada teknologi, menghilangkan kemampuan murid dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar secara mandiri. Selain itu, penggunaan AI juga dapat mengurangi interaksi sosial di antara siswa. Tidak mampu menyediakan dukungan emosional sebagaimana yang dilakukan oleh guru dan dapat menjadi penghalang bagi siswa generasi Z dari kelompok rentan atau minoritas untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Tadi kan Hanif dan Nur kan sudah berbincang apa itu AI, dan sekarang saya sudah bersama narasumber pengguna AI juga. Perkenalkan, nama saya Enda Fitriani. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Enda, seorang Gen Z yang aktif menggunakan teknologi AI. Dan sekarang langsung aja ke pertanyaannya. Apa peran AI dalam kehidupan sehari-harimu?
Kalau buat aku, AI itu biasanya dipakai buat ngerjain tugas-tugas gitu. Kan biasanya guru tuh suka ngasih tugas doang, tapi nggak ngejelasin materi-materi gitu. Jadi di sini tuh AI itu ngebantu kita banget buat ngerjain itu. Karena di AI juga nggak cuma langsung ada jawaban juga, tapi ada kayak step by stepnya. Jadi kita tuh lebih tahu cara pengajarnya gimana, nggak cuma ngetik doang. Apakah kamu merasa ketergantungan pada AI berpengaruh terhadap cara berpikirmu? Menurut aku iya, karena dengan berketergantungan ini tuh jadi bikin aku lebih mager gitu, lebih malas buat nyari jawaban-jawaban di buku. Jadi kayak tiap dikasih tugas langsung nyari itu ke AI gitu. Aplikasi apa yang sering kamu pakai? Biasanya aku pakai ChatGPT sama Colin Apa yang membuat kamu tertarik dengan AI? karena lebih simpel gitu, lebih instan. Jadi kita cuma tinggal nulis pertanyaannya doang terus muncul jawaban. Halo semuanya, tadi kan Hanif, Nuren, Fasa itu sudah membahas nih tentang AI. Dan sekarang, perkenalkan saya Hawa, saya akan mengasih tahu apa itu solusinya. Nah, jadi kita tuh boleh memakai AI, tapi kita tuh harus tahu memakai AI itu dengan kadarnya, dengan ukurannya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita kelamaan memakai AI, kita akan ketergantungan berlebihan, karena itu nanti tidak baik. Dan AI sendiri juga memang membantu kita dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan kalau tugas yang susah atau bagaimana. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan AI sebagai pengganti buku, pengganti sumber-sumber yang offline, itu nanti otak kita itu tidak akan berfungsi, tidak berpikir kritis juga teman-teman. Jadi gunakan AI itu sebagai inspirasi teman-teman, gunakan AI sebagai sumber teman-teman, bukan sebagai pengganti untuk semua hal. Jadi jangan teman-teman itu kalau misalnya mau mengerjakan tugas itu jangan langsung instan gitu kan, karena butuh proses juga gitu teman-teman. Nah, kalau kamu nih, kalau menggunakan AI itu kan AI kan lebih instan, lebih cepat. Nah, kenapa tuh kayak gitu? Ya karena biar cepat. biar cepet selesai, karena ya, kamu tuh kayak capek gitu ya sama tugas sekolah, terus ditambah tugas rumah masih ada gitu ya kan. Nah, biar cepet kayak tugas-tugas biar cepet selesai dan langsung jadi. Oh ya, langsung jadi. Tapi kan kalau misalkan nih langsung jadi itu kita tidak berpikir kritis gitu kan, kita tidak mikir gitu loh, ini caranya gimana nih gitu kan. Kalau AI langsung ada gitu. Nah, kamu memang memakai AI terus menerus atau memang ketika tugasnya banyak aja? Ketika tugas banyak aja. Oh, tugasnya banyak aja berarti rata-rata kayak gitu ya mungkin ya. Tapi rata-rata juga anak zaman sekarang apalagi Gen Z itu kan maunya yang instan, dan Gen Z itu di istilahnya generasi strawberry gitu kan teman-teman, kayak lembek gitu-gitu, padahal di sana juga enggak teman-teman. Jadi teman-teman gunakan AI sebagai inspirasi, sebagai sumber, bukan sebagai pengganti teman-teman. Kita kan tadi udah membahas nih, mulai dari definisi, tujuan, sampai dampak dan penggunaan AI, baik positif maupun negatif. Ya, pendapat kalian tentang penggunaan AI di kehidupan sehari-hari di media sosial kami. Terima kasih telah mendengarkan Z-Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, saya akhiri. Saya Muhammad Hanif Tajudin. Saya Nurenia Dania. Ya, terima kasih. Bye-bye. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu udah selesai, udah ini tinggal ini sama ini. Udah sini. Ini udah stop.